papan tulis dulu ya. Temanmu menanyakan soal nomor 11, gitu ya. Nomor 11. Diketahui jajar jenjang A, B, C, D. Koordinat titik A 5,3,2, B-nya 7,4,5, lalu C-nya 9,3,4, gitu ya. Lalu soal menanyakan nilai dari vektor DB dot vektor AD itu nilainya berapa? Ya, secara prinsip orang menghitung nilai dari perkalian skalar dua vektor itu ada dua pilihan. Kalau kalian ingat pembicaraan kita kemarin, A dot B itu bisa dihitung dengan cara X1, Y1, Z1, dot X2, Y2, Z2. Ini cara yang pertama. Cara menghitungnya bagaimana, nah, kalau yang bentuknya seperti ini? X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Ini sebut saja cara satu. Tapi ada yang cara yang kedua, A dot B itu adalah panjang A kali panjang, saya ulang, panjang vektor A kali panjang vektor B kali panjang kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Tolong diperhatikan dari sisi apa? A dot B. A dot B itu bisa dihitung dengan cara ini, bisa dihitung dengan cara ini. Kapan menggunakan yang atas, kapan menggunakan yang bawah, tergantung pada yang diketahui. Kalau yang diketahui vektornya, ya mesti aja yang atas. Kalau yang diketahui adalah panjang dengan sudut, berarti yang bawah. Di sini tidak ada sudut. Yang ada adalah koordinat. Kalau sudah tidak ada sudut, maka saya tidak menggunakan yang ini. Saya silang, bukan berarti salah ya. Tapi maksudnya saya tidak akan menggunakan ini. Kenapa? Karena tidak tahu sudutnya. Gimana kita bisa menghitung sudutnya? Maka saya larinya ke yang atas. Kenapa? Kalau tahu koordinatnya, berikutnya Pak, kita tahu vektor posisi. Kalau sudah tahu vektor posisi, kita bisa mencari vektornya. Gitu ya, itu dasar pemikirannya. Mari kita kerjakan. Yang pertama, pasti yang jadi masalah itu kan ini, Pak. D-nya itu tidak tahu. Pemikiran yang paling sederhana, kalian akan berusaha mencari apa? Koordinat titik D. Bisa, bukan tidak bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Tidak sulit. Ada modalnya kan? Dua vektor dikatakan sama. Jika dua vektor dikatakan sama, jika apa? Dua vektor dikatakan sama jika ayo nah. Besar dan arahnya sama. Panjang dan arahnya sama.
Coba berikan contoh dua vektor yang sama di sini. Silakan. Berikan contoh dua vektor yang sama pada jajar genjang ini. Vektor AD dan BC. Ya, vektor AD sama dengan vektor BC. Ini adalah contoh. Kalau vektor AB sama dengan vektor apa? Vektor AB sama dengan vektor DC. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Kenapa? AB sana. DC. Nah, sana. Ingat. Kelemahan siswa. Kesalahan yang paling sering terjadi dilakukan oleh siswa ketika mengerjakan soal-soal vektor itu apa? Lupa arah. Arah tidak diperhatikan. Itu kesalahan yang paling sering terjadi. Kesalahan yang paling sering terjadi siswa mengatakan vektor AB sama dengan vektor CD. Salah. Apa salahnya? Kan arahnya nggak sama. AB ke sana, CD ke sana. Salah. Yang benar yang dikatakan temanku ini. Ngerti ya? Baik. Ini bisa kita gunakan untuk mencari koordinat titik D, dadu ya. Kalau kalian memang mau mencari. Bukankah vektor AB itu diperoleh dari OD dikurangi OA. Lalu vektor BC diperoleh dari apa? OC dikurangi OB. Bukankah ini loh, titik A-nya tahu. Berarti vektor posisi A-nya tahu. Vektor posisi titik C tahu. Vektor posisi titik B tahu. Jadi kalian bisa mencari koordinat titik vektor posisi titik D. Lalu otomatis ya koordinat titik D-nya tahu. Itu kalau kalian mau mencari koordinat titik D. Gitu ya. Mari kita bicarakan. Yang pertama, kita cari koordinat titik D-nya. Dengan cara apa? Kita mengatakan bahwa vektor AB sama dengan vektor BC. Berarti vektor posisi titik D dikurangi vektor posisi titik A harus sama dengan vektor posisi titik C dikurangi vektor posisi titik B. Kita dapatkan OD dikurangi vektor posisi titik A 5I ditambah 3C dikurangi 2K sama dengan OC 9I ditambah 3C dikurangi 4K dikurangi 7I tambah 4C dikurangi 5K. Gitu ya. OD sama dengan 3C. Ini kita kurangi dulu. Berarti kan 2 min 1 1 ya. Dikurang ditambah ini 5 3 min 2. Berarti 7 2 min 1. Sudah lumayan ketemu OD. Nah, sekarang cari dulu apa? DB. Ya, DB itu adalah OB dikurangi OD. Berarti OB ini ya, 745 dikurangi OD 72 min 1 0 2 6. Lalu berikutnya butuh apa ini? AD. AD itu adalah OD dikurangi OA. OD 72 min 1 lalu dikurangi dengan OA 5 3 min 2 2 min 1 1. Sudah, terakhir kita bisa menjawab apa? DB dot AD ya. Berarti kan 026 dot 2 min 1 1. 0 kali 2 ditambah 2 kali min 1 ditambah 6 kali 1 ya.
0 dikurangi 2 ditambah 6. Berarti ketemunya 4. Nah, bentar. Kemarin saya kerja bukan dengan cara ini. Jadi saya tidak cari D-nya. Tapi kan jawabnya seharusnya sama. Mari kita periksa. 5, 3, min 2, 7, 4, min 5, 9, 3, min 4. Benar. AD sama dengan BC. OD dikurangi 5, 3, min 2. OC 9, 3, min 4. 7, 4, min 5. 2, min 1, 1. Ditambah 5, 3, min 2. 7, min 1 tambah 3 itu 2, min 1. Benar. DB. Berarti OB ya. 7, 4. Oh ini apa? 7, 4, min 5 dikurangi OD. 7, 2, min 1. Oh baik. 0, 2. Berarti ini salah ya. Ini min 4. Berarti yang diganti apa? DB. Ini min 4. Oh ini apa? Min 4. Berarti min 2 ditambah min 4. Ya sama min 6 gitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Silakan, apakah ada pertanyaan yang lain untuk nomor 11 sampai dengan 22? Silakan. Nah, sekali lagi ini salah satu cara ya. Ini salah satu cara, nggak harus demikian. Gitu. Silakan nomor 11 sampai dengan 22. Ada lagi yang ingin dibahas? Nomor 12, Pak. Nomor 12. Mari kita bicarakan nomor 12. Oh ya, nomor 12. Nomor 12. Diketahui sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Panjang vektor A sama dengan 2, panjang vektor B sama dengan 5. Berapakah nilai A dot B ditambah C? Untuk lengkapnya, itu kalian lihat di modul kelas 10 ya. Vektor itu lengkapnya kan banyak. Nah, lihat di modul kelas 10. Dot itu bersifat distributif. Ya, dot itu salah. Dot itu bersifat distributif. Maksudnya apa? A dot B ditambah A itu bisa didistribusikan menjadi apa? A dot B ditambah dengan A dot A, A dot A. A dot B. Menghitung A dot B kan tadi saya katakan ada dua pilihan. Bisa vektor dot vektor, kalau diketahui vektornya. Nah, ini kan nggak ada vektornya. Adanya kan panjang dan sudut. Maka tentu saja tidak bisa menggunakan yang ini kan. Maka A dot B itu kita hitung dengan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Demikian juga dengan A dot A. Berarti kan panjang A kali panjang A kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor A. Kalian ini tinggal ngisi ya. 2 kali 5 kali kosinus 60 derajat.
Yang ini tolong katakan. Dua kali 2. Ayo. Kali cos 0. Apa? Cos 0. Cos 0. Ya. Sudut antara vektor A, ini vektor A loh, dan vektor A. Ya berarti 0 dong. Gitu ya. 2 kali 5 kali setengah ditambah 2 kali 2 kali 1. 5 ditambah 4 berarti 9. Ya, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Ada lagi? Silakan. Nomor 11 sampai 22. Nomor 20, Pak. Nomor 20. Ya, ayo. Oh ya, nomor 20. Nomor 20 ini menarik. Nomor 20. Nomor 20. Diketahui vektor A adalah 2i dikurangi 1j dikurangi 2k. Lalu vektor B-nya adalah 3i tambah 2j tambah 1k. Lalu dikatakan vektor J itu sejajar dengan vektor A. Lalu dia mengatakan bahwa vektor B dot vektor C itu bernilai 4. Dia menanyakan berapakah panjangnya vektor C. Itu ya. Maka saya mulai dari sini dulu. Ya, saya mulai dari sini dulu ya. Katanya B dot C itu kan sama dengan 4. Gitu ya. B dot C itu kan bisa dihitung dengan panjang vektor B kali panjang vektor C kali kosinus sudut antara vektor B dan vektor C. Harus bernilai 4. Kan gitu. Ini kan yang ditanyakan. Ya, dok. Yang ditanyakan kan ini. Panjangnya vektor C itu berapa? Panjang vektor B-nya berapa? Panjang vektor B-nya bisa dihitung? Ayo, katakan. Ayo lah panjang vektor B lu. Ayo panjang vektor B. Akar 14. Akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Tambah 1 kuadrat. Akar 14. Oh, vektor B-nya akar 14. Bukan gitu toh mikirin. Maka panjang C ini loh. Panjang C itu akan kita temukan kalau apa? Kalau kita tahu apa? Cos sudut antara vektor B dan vektor C. Iya, kan gitu toh. Jadi ditelusuri aja, ditelusuri. Ini akan ketemu kalau kita tahu nilai kosinus sudut antara vektor B dan vektor C. Maka sekarang berikutnya yang akan kita cari apa? Kosinus
sudut antara vektor B dan vektor C. Dari mana? Itu sejajar. Ya, coba kalian perhatikan. Vektor C sejajar, hati-hati loh ya, sejajar dengan vektor A. Maka kemungkinannya apa? Bisa begini A-nya. Iya loh. Tapi A-nya juga bisa begini kan? Ya, vektor C sejajar dengan vektor A. Maka kemungkinannya apa? Vektor C itu searah. Sekali lagi searah, ini vektor bukan? Kalau vektor C sejajar vektor A, maka ada dua kemungkinan. Vektor C-nya searah dengan vektor A, atau vektor C dengan vektor A itu apa? Berlawanan arah. Ada dua kemungkinan itu. Apa efeknya? Efeknya itu gini loh, nah. Ini kan ada vektor B. Nah, kan gini toh. Ini kan ada vektor A dan vektor B. Kalau vektor C searah dengan vektor A, lalu vektor A dengan vektor B itu membentuk sudut sebesar theta. Maka besar sudut antara vektor C dan vektor B ini berapa? Theta, Pak. Theta. Benar. Sekarang kondisi yang berbeda. Misal, kan dia cuma mengatakan sejajar kok, nah. Nah, sejajar itu kan, loh, gini kan juga sejajar. Ya, andai kalau seperti ini C, ini A, ini B-nya. Hati-hati loh, kan? Sudut antara vektor A dan vektor B itu bukan yang ini, bukan yang ini. Tapi sudutnya itu yang ini, sebut saja apa ya? Beta gitu. Sudutnya yang ini. Mungkin siswa kan bertanya, apa enggak yang itu? Karena sudut antara dua vektor itu harus berpangkal sama. Berpangkal sama itu maksudnya gini. Saya pakai spidol aja. Nah, ini. Berpangkal sama itu maksudnya seperti ini. Anggap aja ini pangkal ya. Ujung. Nah, sudut antara dua vektor harus berpangkal sama seperti ini. Nah, ini sudutnya. Andai, ini cuma andai ya. Vektornya itu diletakkan seperti ini. Maka sudutnya bukan yang ini loh. Kenapa? Karena pangkalnya tidak sama. Lalu sudutnya yang mana? Ya ini digeser. Nah, sehingga berpangkal sama. Bukankah tadi temanmu sudah mengatakan dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Dia tidak melihat letak, tapi melihat panjang dan arah. Oke, ini harus dimantapkan ya, harus dimantapkan. Misal ada gambar kayak gini, kayak gini loh. Dia tulis ini 150 derajat. Ini vektor U, ini vektor V. Lalu dia tanya, ini besar sudut antara vektor U dan vektor V ini berapa derajat ya? Maka tidak bisa dijawab 150. Kenapa tidak bisa dijawab 150? Karena pangkal kedua vektornya kan
tidak berimpit. Nah, supaya berimpit, salah satu caranya kamu bisa letakkan vektor V-nya di sini. Nah, supaya pangkalnya berimpit. Atau vektor U-nya yang dipindah ke sini. Sama saja. Maka sudut ini panjangnya besarnya berapa? 30 derajat, Pak. 30 derajat. Ngerti ya? Jadi sudut antara dua vektor itu harus pangkalnya sama. Ini loh. Pangkalnya harus sama. Lalu ujungnya ke sana, ujungnya ke sana. Nah, ini ujung pangkalnya jadi satu di sini. Nah, ini sudut antara dua vektor. Kembali lagi ke sini. Nah, lihatnya kan gini, Bapak. Nah, maka sudutnya harus yang ini. Pertanyaan saya, A memang sejajar dengan C. Iya dong, sejajar. Tapi kan arahnya berlawanan. Pertanyaan saya, sudut antara vektor B dengan vektor C berapa ya dalam kondisi seperti ini? min beta. Iya, itu jawaban yang benar. Sudutnya kan yang ini mana? Kalau B dengan C, B dengan D dengan C yang ini. Nah, ini kan 180 derajat dikurangi beta. Sudah, efeknya cuma itu. Jadi apa? Ada kemungkinan. Sekali lagi kalau kata sejajar itu ada kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kalau dia searah, sudutnya sama. Wes gitu toh loh. Tapi kalau arahnya berlawanan, kalau sudut antara A dan B itu sebesar beta, maka sudut antara C dengan B itu 180 dikurangi beta. Itu dulu. Jadi saya ingin membawa kalian pada vektor itu punya arah. Itu yang harus diperhatikan oleh siswa ketika mengerjakan soal-soal vektor. Selalu perhatikan arah. Tentang sudut ini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Sudah ya? Ini saya hapus ya, karena setelah ini kan saya menghitung. Jadi saya ingin kalian ngerti, kalau vektor C sejajar dengan vektor A, iya sejajar. Ada kemungkinan searah, ada kemungkinan berlawanan arah. Efeknya apa? Kalau A dan C searah, maka sudut antara vektor A dan vektor B akan sama dengan sudut antara vektor C dan vektor B. Sudut antara dua vektor harus berpangkal sama. C dengan B. Tapi kalau dia berlawanan, efeknya apa? Kalau sudut antara vektor A dan vektor B sebesar beta, maka sudut antara vektor C dan vektor B itu akan sebesar 180 dikurangi beta. Gitu ya, ada dua kemungkinan. Mari kita bicarakan. Saya mulai dengan misalkan, ya saya mulai dengan misalkan dulu. Misalkan sudut antara vektor A dan vektor B itu sebesar beta. Untuk kasus vektor C searah
vektor A, sudut antara vektor C dan vektor B besarnya berapa? Theta. Theta. Ya. Ya benar loh, nek searah itu kan theta. Ya. Sudah. Sekarang kita ngurusi A sama B-nya dulu. Bukankah A dan B itu adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B, gitu toh? Ya. Vektor A 2 min 1 min 2 dot B 3 2 1 sama dengan panjang A. Langsung ya nak, panjang A akar dari 4 tambah 1 tambah 4 9 kali panjang vektor B akar dari 9 tambah 4 tambah 1 14 kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. 6 dikurangi 2 dikurangi 2. Berarti 2 per 3 akar 14. Itulah nilai kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Yang sama saja dengan kosinus sudut antara vektor C dan vektor B. Stop dulu. Sampai di sini dulu, apakah kalian bisa mengerti? Bisa, Pak. Loh, sudah ketemu kan kosinusnya? Kembali ke sini. Kembali ke sini. Panjang B kali panjang C kali kosinus sudut antara vektor B dan vektor C sama dengan 4. Panjang vektor B akar 14. Panjang vektor C ditanyakan. Kosinus sudut antara vektor B dan vektor C gitu. Sama dengan 4. Ya. Nah, begini. C sama dengan 4 kali 3 per 2 ya. Maka panjang C-nya adalah 6. Ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini belum selesai, Nek. Maksud saya sampai sini ngerti, gitu ya, kamu ngerti. Oke. Ini belum selesai loh. Ini kan untuk kasus kalau searah, ini kita bilang sejajar. Nah, kalau sejajar itu kan kita nggak ngerti searah ataukah berlawanan arah. Makanya saya mau kerja lengkap, supaya apa? Kalian tahu, oh kerja lengkapnya seperti itu. Tapi saya berpesan, kalau mengerjakan soal pilihan ganda, sekali lagi kalau soal pilihan ganda ya, sudah ketemu jawabnya 6, ya sudah cepet-cepet pindah ke soal berikutnya. Tapi saat ini saya kan kepingin ngajari kalian lengkapnya. Kan harusnya kan kalian berpikirnya Pak, itu kan searah Pak. Nah kalau berlawanan arah, apa yang terjadi? Ya itu kita bicarakan supaya kalian tahu ada apa ya dengan berlawanan arah, gitu ya. Jadi sudah, ini selesai dulu. Oh, ketemu jawabnya panjang C-nya 6. Kalian sudah bisa memilih pilihan jawaban. Nah, tapi kita bicarakan kasus yang satunya. Saya pakai ini aja ya. Untuk kasus C, berlawanan arah. Ini kasus yang kedua ya. Berlawanan arah dengan vektor A. Maka sudut antara vektor C dan vektor B berapa?
190 min theta. Ya, yang tadi ya nak, tadi kan sudah saya jelaskan loh. 180 derajat dikurangi theta, sudah bedanya cuma ini toh. Lalu sekarang, nah larinya kan ke sini. Ini jadi, ini kan cos theta ya. Ini kan sama dengan cos theta. Nah, yang ini sekarang, saya hapus ya. Kosinus sudut antara vektor C dan vektor B itu kan menjadi kosinus 180 derajat kurangi theta. Sama dengan apa? Cos 180 derajat kurangi theta sama dengan Min cos theta. yes. Cos theta-nya kan ini. Itu dong cos theta. Berarti kan min 2/3/14. Efeknya apa? Ini ada negatifnya. Efeknya apa? Apa komentar kalian? Ketika kalian menghitung seperti ini, sampai bawah kan ketemu ini toh. Apa komentar kalian? Apa komentar kalian? Tidak tandanya. Iya. TM. Kenapa TM? Panjang kok negatif. Ya. Artinya apa? Artinya dalam soal ini vektor C dan vektor A itu dalam kondisi searah. Nggak mungkin berlawanan arah. Dalam soal ini loh, nah. Ngerti toh? Jadi nggak mungkin dia berlawanan arah. Kenapa nggak mungkin? Nah, karena dia kan sampai bawah panjangnya C kok negatif. Jadi nggak mungkin. Jadi vektor A dan vektor C itu harus searah. Nah, bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baiklah. 11 sampai 22. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya hapus papan ya. Ayo, 11 sampai 22. Apakah masih ada yang ingin dibahas? Saya cepat. Ayo, masih ada kan? Pak. 21. Oh, ini baik. 21. Panjang vektor A sama dengan 3. Panjang vektor B sama dengan 5. Lalu vektor A dot vektor A dikurangi vektor B sama dengan berapa? Lalu berapa panjang A ditambah B? Ya, itu. Nah, saya akan kerja soal ini dengan versi matematika. Saya akan kerja dengan versi matematika. Apa maksudnya? Maksud saya kalian jangan bingung dengan yang versi fisikanya. Ya. Di fisika itu kan ada resultan dua vektor, toh? Ya, resultan itu kan panjang itu. Kalau di fisika kan ada rumus jadinya. Apa?
Yang fisika dulu ya, ini versi fisika dulu. Nah, karena saya maunya kerjanya versi matematika gitu. Nah, tapi saya ingin kalian jangan bingung. Mau dikerjakan versi fisika, mau dikerjakan versi matematika, hasilnya sama, nah, mungkin beda. Kalau versi fisika, resultan dua vektor sama dengan ya. Panjang dari vektor A dikuadratkan. Oh, boleh, ya, sip. Panjang dari vektor A dikuadratkan. Ditambah panjang dari vektor B dikuadratkan. Karena dijumlah maka plus Ya. panjang vektor A. Panjang vektor A, ya wes, tidak apa-apa. Kali panjang vektor B dikali cos sudut antara vektor A dan vektor B. Ada yang kurang deh. Dikali 2. Oh, dikali 2. Dikali 2, ini. Nah, ini yang versi fisikanya, ngerti dong? Nah, saya akan kerjakan dengan versi matematika. Saya ingin kalian nggak bingung. Ya, memangnya beda ya antara versi matematika dengan versi fisika. Ada beda sedikit. Tapi pada dasarnya akhirnya sama. Ngerti ya? Jadi tolong jangan bingung, ini versi fisika. Terutama ini loh, kan? Saya tuh takut kalian nanti bingung dengan ini. Nah ini loh. Ya, jadi jangan bingung. Hasilnya sama. Antara versi fisika dengan versi matematika. Nah, saya kerja versi matematika, itu saya butuh aturan cosinus. Ceritanya begitu. Ya. Coba kalian lihat ini dulu. Vektor A ditambah vektor B. Nah, ini jumlahkan dua vektor itu kan salah satu caranya itu kan menggunakan aturan segitiga. Ya. Nah, ini kan yang disebut apa? Vektor A ditambah vektor B. Ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Beda. Ini kan yang mau ditanyakan. Misalkan sudut antara vektor A dan vektor B sebesar theta. Maka theta ini bukan yang ini loh. Nah, kalau kalian letakkan tetanya di sini, salah. Kenapa salah? Sudut antara dua vektor harus berpangkal sama. Ini loh, pangkalnya harus sama. Ujung, gitu. Lalu tetanya yang mana? Yang benar, tetanya bukan sama. Vektor A ini saya letakkan di sini. Asalkan apa? Panjang dan arahnya sama. Maka dua vektor itu dikatakan sama. Pangkalnya sekarang sudah sama kan? Maka ini loh tetanya. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Kalian ngerti kan kalau tetanya di sini? Mengerti, Pak. Ngerti. Sudah ya? Kan mau ngitung panjang. Sekali lagi panjang. Gunakan aturan cosinus. Kenapa Pak aturan cosinus? Kan panjangannya tahu. Itu 3.
Ya. Panjang B-nya tahu 5. Nanti sudut ini bisa dicari. Perhatikan. Berapa ini? Loh, ayo nak. 180 dikurangi theta. Ya. Sudah, jalankan aturan kosinus. Jalankan aturan kosinus untuk menghitung ini. Katakan. Saya hapus ya. Nah, lainnya. Yuk. Ayo, aturan kosinus. Panjang dari vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut antara vektor A dan ya. Itu kan? Kosinus 180 dikurangi theta sama dengan apa? Min kosinus theta. Ya, lalu ini ketemu ini, makanya jadi apa? Positif. Ya, ngerti ya? Ini yang versi matematikanya. Versi matematikanya itu kan saya jabarkan, ngerti loh. Dan penjabarannya itu sebetulnya dari aturan kosinus. Jadi ini asalnya aturan kosinus ini dikurangi. Kenapa di fisika itu kok langsung ditambah? Karena dia instan. Itu kan rumus instan. Kenapa dia jadi tambah? Ya ini kosinus 180 kurangi theta itu kan min cos theta. Ini dikurangi negatif, makanya dia jadi apa? Tambah. Sampai di sini kan kalian mengerti kan dengan penjelasan saya. Saya berharapnya kalian bukan tambah bingung ya. Saya itu kepinginnya kalian tambah ngerti. Oh, ternyata seperti itu. Tapi kadang saya khawatir. Bukan tambah ngerti, tambah bingung. Ini yang kontraproduktif jadinya ya. Bagaimana, Nak? Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak. Ya, baik. Sekarang ke sini ya, Nak. Sekarang ke sini. Saya akan kerjakan soal itu. Kalau kalian suka versi fisikanya, jadi yang versi instannya, gunakan saja. Hasilnya sama. Tidak mungkin beda. Tapi karena saya guru matematika, maka saya lebih menekankan ke matematikanya. Jadi saya nggak mau nano-nano gitu ya, campur fisika. Meskipun hasilnya sama, nggak mau. Saya maunya versi matematika, saya maunya membawa kalian dengan aturan kosinus. Itu tujuan saya. Jadi bukan mau bikin kalian bingung, enggak. Tapi pada praktiknya terserah kalian, gitu ya. Baik. Sekarang saya mulai dengan ini. A dot A dikurangi B, katanya sama dengan 8. Berarti kan A dot A dikurangi A dot B sama dengan 8. Saya tulis lengkap ya, nak. Panjang A kali kosinus 0 dikurangi panjang A panjang B kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 8. 3 kali 3 kali 1.
dikurangi 3 kali 5 kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 8. Terus min 15 kosinus sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 8 dikurangi 9 min 1. Berarti kosinus sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 1/15. Begitu. Ya. Lalu berikutnya saya gambar. Karena yang ditanyakan kan ini. Misal ini ada vektor A ditambah vektor B. Maka inilah yang disebut vektor A ditambah vektor B. Ya, ini kan resultantnya. Misalkan, ya supaya nggak ulet gitu ya, sudut antara vektor A dan vektor B saya sebut dengan theta. Maka hati-hati loh, sudut antara vektor A dan vektor B itu sebetulnya yang ini loh, tetanya itu di sebelah sana loh. Karena apa? Harus berpangkal sama. Berapa ya panjangnya vektor A ditambah B? Loh, panjangnya A-nya kan tahu 3, panjang B-nya kan tahu 5. Loh, sudut ini kan 180 derajat dikurangi theta. Sudah ya? Saya hapus ya, Nak. Nah, ceritanya begitu. Sekarang main aturan kosinus. Nah, aturan kosinus dulu ya. Panjang A ditambah B dikuadratkan. Langsung yuk. 9 ditambah 25 dikurangi 2 kali 3 kali 5 kali kosinus 180 derajat dikurangi theta. 34 dikurangi 2 kali 3 kali 5 kali min cos theta sama dengan 34 dikurangi 2 kali 3 kali 5. Oh ini min ya. Jadi tambah ya sekarang kosinus theta. Nah ini kan kosinus theta 1/15. Berarti ketemunya 36. Jadi panjang A ditambah B sama dengan 6. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, jangan bingung ya nak. Saya kepinginnya kalian justru malah tambah jelas. Oh, di fisika itu bisa seperti itu ternyata gara-gara ini toh. Kepinginnya sih begitu nak. Gitu ya. Jadi yang rumus resultan yang ada di fisika itu sebetulnya ya asalnya dari aturan kosinus. Tapi kan dibuat instan, makanya lo langsung tadi temanmu mengatakan karena ditambah, ini langsung ditambah. Ya, tapi cerita matematikanya kayak begini. Gitu ya. Apakah masih ada pertanyaan? Vektor itu menarik, benar. Sungguhan menarik. Jadi apa ya? Sulit-sulit tapi asik gitu loh. Ayo, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke, cukup? Kalau cukup, kita review sedikit tentang persamaan trigonometri dan turunan fungsi trigonometri ya. Saya kira yang ini kita tidak akan lama karena sering kita gunakan.
terutama di semester 1 kemarin ya. Jadi hanya mengingatkan sebentar. Kalian tidak usah terlalu bingung dengan rumus yang saya tulis di sini, terutama yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Kalian baca ini tambah bingung, karena praktiknya kan enggak seruat itu. Ya, saya akan contohkan yang sederhana. Nomor 1. Sin X ditambah 20 derajat sama dengan sin 80 derajat. X-nya dibatasi 0 sampai 360. Dia tanya, guna penyelesaiannya seperti apa? Ini yang disebut persamaan trigonometri. Yang sudah kita bicarakan kan di semester 1 karena kita sering pakai kan. Prinsip persamaan trigonometri itu apa? Sin sama dengan sin, sin sama dengan min sin, kan gitu loh. Cos sama dengan cos, cos sama dengan min cos, lalu tangan sama dengan tangan, tangan sama dengan min tangan. Itu prinsip. Ini. Sin sama dengan sin. Wow, sudah siap kerja dong. Ya. Lalu yang harus diperhatikan itu apa? Ini positif sama negatif. Itu untuk ada itu efeknya terhadap apa? Positif negatifnya ini efeknya terhadap apa? Ayo, wis mau ujian loh, nah. Letak kuadrannya. Iya. Kan lihatnya gini toh, nah. Sinus yang positif. Ya, kan gitu kan nggak ada minnya, berarti kan positif. Maka kemungkinannya di kuadran berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Ya toh, itu kan efeknya itu, efeknya ke kuadran. Bisa kuadran 1, bisa kuadran 2. Kalau kuadran 1, berarti apa? X tambah 20 akan sama dengan 80. Jangan lupa ya, ditambah kelipatan 360. Jadi kalau derajat ya ditambah K kali 360. Tapi kalau radian ya dipakai K kali 2pi. Itu aja. X sama dengan, ayo katakan. X sama dengan, ayo. Silakan. 60 plus K kali 30. Ya. K-nya itu berapa? K-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya, min 1, min 2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga nilai X-nya terletak pada interval yang diminta oleh soal. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 60. 60. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 420. 420. Loh, kan tidak terletak pada interval. Reject. Kalau K-nya min 1, kalau K-nya min 1, nah X-nya berapa? 300. Berapa? Min 300. Minus 300. Min 300. Oh, nanti pakai kecil 0. Reject. Jadi 60 saja. Tuh, ya. Kalau kuadran 2, apa yang kalian katakan?
180 dikurangi apa? dalam kurung X tambah 20. Oh, itu boleh, kan? Itu boleh. Saya pilih yang ini aja ya, yang dipakai 180 dikurangi. Yang kamu katakan nggak salah. Sekali lagi yang kamu katakan itu benar. Saya pilih yang ini aja ya. Jadi, X tambah 20 sama dengan gitu ya. Oke? 180 dikurangi 80. Nah, tadi yang kamu pria yang sebelumnya mengatakan 180 dikurangi ini nggak apa-apa loh. Sekali lagi nggak apa-apa. Cuma saya cari gampangnya ya. X sama dengan ya. Ini kan 100 dikurangi 20, 80 tambah K kali 3, 60 ya. Kalau K-nya 0, 80. Kalau K-nya 1, 440 nggak bisa. Kalau K-nya min 1, min 280 nggak bisa. Ya sudah, berarti hubungan penyelesaiannya adalah 60 dengan 80. Nah, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Saya menggunakan soal nomor 1 ya. Saya menggunakan nomor 1. Hanya saya ganti ya. Ini saya ganti adik negatifnya. Jadi sekarang soal bintang aja ya. Soal bintang. Nah, ini saya ganti gini loh. Nah, ada apa sih kalau dijadikan negatif begitu? Ya, beda-beda dikit aja. Beda-beda dikit. Berarti apa? Sinus yang negatif. Bisa dikuadrat. Tiga dan 4. Kuadrat 3 dan 4. Gitu ya. Kuadrat 3, kuadrat 4. Kalau kuadrat 3, apa yang tadi katakan? X ditambah 20 sama dengan 180 ditambah 80 ditambah K kali 360. Dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kuadrat 4, ada apa? X tambah 20 sama dengan 360 dikurangi 80. Ditambah K kali 360. Ya, sudah sama, tinggal hitung. Terus efeknya itu, nak, mau diganti kos, mau diganti tangan, sama semua. Sudah, nggak usah lihat yang di file itu, bisa tambah pusing. Nah. Gitu ya, selesai. Lalu sekarang kita review sebentar tentang turunan. Mengingatkan lagi, kalau ini fx, lalu di sini f aksen x, turunannya sin x. Apa? Cos X. Ya, turunannya cos x. Negatif Sin sin. X. Oke. Turunannya tan x. Secant kuadrat X. Turunannya kotan x. Ayo cepetan. Negatif kosekant X kali kotangan X. Ya, kuadrat x ya. Lalu kalau secant x. Secant X kali tan X. Lalu kosekant CSC. Kosekant x. Negatif kosekant X kali kotangan X. Ini yang disebut apa? Turunan dasar fungsi trigonometri. Coba fx sama dengan
sin pangkat 7x. Maka membayangkannya kan gini toh. Nah, ini supaya mudah. Ayo katakan turunannya apa? 7 kali sin X pangkat 6 dikali cos X. Nah, Fx sama dengan cos 7x loh. Ya, apa? Tujuh kali. Oke, boleh 7 kali. Negatif sin 7x. Negatif sin 7x. Ya, benar. Cuma saya nggak suka aja ya. Saya lebih suka apa? Turunannya cos. Ya, min sin. Jangan lupa kali 7. Ya, 7-nya itu turunannya 7x ya. Tapi kalau kamu suka kayak yang tadi ya nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu berikutnya misalnya apa? Fx sama dengan misalnya apa ya? X kuadrat per tangen X kuadrat. Jangan ini dulu ah. Yang ini aja. X kuadrat kali tangen X kuadrat. Nah, ini dulu. Ayo, F aksen X sama dengan apa? X kali tan X kuadrat. Apa? X kali tan X kuadrat. Oh, kok X ya, nah? 2x. Iya, 2x. Terus? Kali tan X kuadrat. Ini yang disebut apa? U aksen kali V. Terus? Ditambah X kuadrat. Betul. Ayo. Kali 2x. 2x-nya nanti, nah. 2x-nya di belakang aja ya. Saya nggak suka kalau di depan. Ya. Turunannya. Kali secant kuadrat, X kuadrat. Kali 2x. Ya, ini yang disebut apa? U kali V aksen. Sekali lagi ya, nah, kamu 2x-nya taruh depan, nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Jadi saya itu nggak suka. Saya itu kepinginnya apa? Turunannya tangan itu apa? Keluarkan dulu secant kuadrat, x kuadrat, baru kali. Ya saya sukanya begitu. Tapi kalau kamu suka 2x-nya di depan nggak dilarang kok. Ya nggak apa-apa. Sampai sini dulu, nah, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak? Bisa. Satu lagi ya, nah. Satu lagi. Kalau sekarang Fx sama dengan X kuadrat, beginian saja. Tangan X kuadrat per X kuadrat ya. F aksen X sama dengan, silakan. Halo. Halo, nah, ayo. Secant kuadrat, X kuadrat. Ya. Kali X kuadrat. Bus. Kali 2x. Ya. Terus? Kali X kuadrat. Dikurangi tan X kuadrat. Ya. Dikali 2x. Terus? Terus? Dibagi X kuadrat dikuadratkan. Iya. Ini
Ini yang disebut apa? U aksen. Ini V dikurangi U kali V aksen. Lalu ini V kuadrat. Ya, itu kan jenis U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Yang bulat-bulat itu aja. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baiklah, cukup sampai di sini untuk hari ini. Kalian mengerjakan tugas ada 6 nomor ya, nanti dikumpulkan pada hari Jumat jam 5 sore, itu deadline-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baiklah, kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat Terima pagi. kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat belajar.